Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan dengan keadaan yang begitu luar biasa. Dan kita bersama-sama bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Pada minggu hari ini, kita akan bersama berbicara tentang menggenapi panggilannya. Menggenapi panggilannya. Mari membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Satu ayat saja. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu, tetapi dan supaya kamu pergi dan buahmu itu, supaya apa yang dalam namaku diberikannya kepadamu. Silahkan duduk. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya yang baik. Kita berbicara tentang menggenapi panggilannya. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang menggenapi panggilannya, di zaman sekarang ini yang penuh dengan teknologi, kita menggunakan gadget, kita menggunakan TV, dan lain sebagainya, kita bisa gunakan. Dan itu kita perlu bersyukur di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak perlu lagi susah-susah mencari informasi, baik itu informasi tentang sekolah, akreditasi sekolah itu apa, nanti kedepannya saya harus bagaimana dengan akreditasi sekolah saya seperti ini, dan lain sebagainya. Karena itu juga sangat penting. Jadi kita bisa menemukannya juga melalui media atau teknologi yang ada. Nah, jadi kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan perbuat melalui setiap hamba-hambanya. Maka dari itu kita harus menemukan yang namanya arah hidup kita. Ke depan saya harus berbuat apa, menjadi apa, dan seperti apa. Atau hanya stuck aja di situ saja. Maka dari itu kita harus menemukan arah hidup kita. Maunya kemana? Mau dibawa kemana? Tujuan kita seperti itu ya. Jadi kita harus menemukan tujuan hidup kita itu mau kemana. Jangan sampai kita kehilangan arah hidup. Sehingga di dalam hati kita itu tidak ada isinya dan kita mulai risau, galau, dan bahkan khawatir dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita juga harus mengetahui identitas kita itu apa. Jangan sampai kita tidak memahami identitas kita ini siapa. Itu sangat penting. Makanya ketika seorang bayi lahir, maka dia diberikan identitas, diberikan nama. Anak dari siapa? Beratnya berapa? Panjangnya berapa? Maka dari itu, identitas ini sangat penting. Kita harus mengetahui identitas kita itu apa. Siapakah kita? Who I am? Siapakah saya?
Dan yang ketiga, ini yang paling sering dan bahkan sulit untuk kita lakukan, yaitu komitmen. Di minggu yang lalu, kita bersama-sama telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita dengan tema, masih ingat? Melupakan masa lalu. Move on. Mungkin yang ada atau yang sudah putus, yang muda-mudi ya, move on. Melupakan masa lalu. Nah, demikian pun juga pada saat hari ini, di ayat Alkitab kita, kelanjutan dari tema yang kemarin, yakni menggenapi panggilannya. Setelah kita move on, setelah kita melupakan masa lalu, ya bukan berarti kita melupakan, tetapi dijadikan sebagai pembelajaran. Hal yang baik kita petik, kita ambil, dan yang buruk kita buang, kita singkirkan. Maka dari itu kita akan berbicara dengan tema yang pada saat hari ini, yaitu menggenapi panggilannya. Maka dari itu, poin yang pertama terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 di frasa yang pertama, yaitu kamu tidak memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini siapa yang berkata seperti ini? Yaitu Yesus. Saya membacanya di dalam terjemahan bahasa Inggris klasik atau bahasa Inggris lama. Di sana menggunakan kata teka, menggenggam. Nah, jadi seperti ini saya bisa contohkan. Mungkin saudara Theo boleh maju ke depan. Jadi kata memilih ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ayo. Sini. Nah, biasa kalau kita bersalaman itu seperti gini. Ini menggenggam. Nah, tetapi di dalam kebiasaan orang Yahudi atau orang Romawi yang telah bercampur baur dengan orang Romawi, mereka cara bersalaman seperti gini. Jadi Tuhan itu menggenggam, bukan kita yang menggenggam Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menggenggam kita. Maka dari itu setelah kita percaya kepada Tuhan, maka kita menggenggam Tuhan. Sebelum kita percaya dengan Tuhan, kita hidup di dalam keberdosaan, kita tidak menggenggam Tuhan, tetapi Tuhan menggenggam kita. Dan ini kuat Bapak Ibu. Ini tidak akan bisa terlepas. Kalau seperti ini bisa saja terlepas. Kalau ditarik. Maka dari itu, kata yang digunakan kira-kira seperti ini. Menggenggam. Nah, terima kasih, Theo. Jadi Tuhanlah yang menggenggam diri kita. Semenjak kita hidup di dalam keberdosaan kita, dan kita percaya kepadanya, kita mulai menggenggam Tuhan. Dan pada proses hidupnya, kita seringkali jatuh bangun. Terkadang terlepas, terkadang tidak, terkadang terlepas lagi, tetapi Tuhan tetap setia. Dan frasa ini, Tuhan telah memilih, itu sebelum dunia dijadikan. Dia telah menetapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hadir pada saat hari ini, itu bukan suatu kebetulan. Makanya di kamus orang Kristen, tidak ada yang kebetulan. Tetapi semua dalam rencana Allah. Karena Tuhan telah memilih kita dari awal. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih. Kalau di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, di sana juga dikatakan. Bahwa supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya melalui anaknya Yesus Kristus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di sini sangat tegas Yesus berkata. Maka dari itu, identitas kita ini
sebagai anak-anak Allah. Kita yang dahulunya yang bukan percaya kepada Yesus dipertemukan oleh Tuhan. Siapa itu? Dia. Sehingga melalui dia saya dapat bertemu dengan Tuhan. Untuk yang muda-mudi, carilah pasangan yang membawa dirimu kepada Tuhan, yang mendekatkan engkau dengan Tuhan. Jangan yang tidak, jangan yang membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Carilah pasangan yang mendekatkan engkau dengan Tuhan. Kalau dia membawa kamu ke dalam keberdosaan, tinggalkan saja. Seperti itu. Terus bagaimana yang sudah menikah? Tetap pertahankan komitmen itu. Tetap pertahankan komitmen, janji di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah menetapkan untuk hidup bersama. Dan kita perlu syukuri itu. Poin pertama ini, kita dipilih dan juga diutus oleh Tuhan. Ayat ini adalah fondasi dan identitas daripada diri kita. Kita tidak berada di dunia secara kebetulan, melainkan melalui setiap keputusan dan rencana daripada Allah sendiri. Penegasan ini menjawab setiap krisis identitas kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat. Di lingkungan sekitar kita, di lingkungan tetangga kita, di komunitas kita, di lingkungan pertemanan kita. Kita dapat menjadi berkat. Baik dengan tutur kata kita, baik dengan cara berpakaian kita. Jikalau kita memahami identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, maka kita patutnya menjadi berkat dengan tutur kata kita, dengan cara berpakaian kita. Maka dari itu kita perlu menyadari identitas kita. Kita ini adalah anak-anak Allah yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukankah hal itu membuat kita bersyukur? Bukankah hal itu yang menjadi kita bangga? Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita dipanggil secara khusus untuk menjadi sebuah tujuan agung daripada Allah. Menjadi berkat. Identitas kita ditetapkan oleh Sang Pencipta, bukan oleh opini daripada dunia. Dunia boleh berkata saja tentang siapakah kita, tetapi di mata Tuhan, kita ini adalah biji matanya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita ini biji mata Tuhan. Artinya apa? Di mana Tuhan benar-benar menjaga dan melindungi kita. Maka muncul sebuah pertanyaan. Jikalau Tuhan benar melindungi, benar menjaga saya, kenapa terjadi kecelakaan terhadap diri saya ketika di jalan raya? Itu yang perlu dipertanyakan. Mengapa ketika kamu di jalan raya ngebut-ngebutan? Dan yang kedua, mengapa ketika kamu di jalan raya kamu kurang berhati-hati? Dan yang ketiga, mengapa dan sebelum berangkat kamu belum berdoa? Itu merupakan pertanyaan retoris bagi setiap kita.
Benar Tuhan menjaga kita. Benar Tuhan melindungi kita. Itu sangat benar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita patut bersyukur. Dunia boleh menghina kita, dunia boleh menghakimi kita, tetapi kita ini adalah alat yang berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Panggilan ini memberikan kita arah hidup yang jelas dan pasti. Tidak ngambang. Tidak bagaikan gabus di atas permukaan air. Tetapi menjadi seperti batu yang tenggelam sampai ke dasar. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ya kan? Pujiannya seperti itu ya. Maka dari itu kita harus bersama-sama mengenal setiap identitas diri kita. Maka kita akan menemukan eksistensi atau keberadaan Allah tersebut di dalam diri kita. Karena Dialah yang menyatakan dirinya kepada kita. Kita perhatikan bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Kita bersama-sama akan baca. 2, 3. Tidak ada yang mengutus aku. Stop. Sampai situ saja. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Kalau Bapa sendiri tidak menarik. Membuat mereka percaya kepada Yesus Kristus. Maka dari itu, di sini tidak ada sebuah andil atau usaha daripada manusia. Melainkan Allah sendiri yang mencari kita. Ketika peristiwa di Taman Eden, Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, maka Allah datang mencari mereka. Di manakah engkau? Pertanyaan inilah yang membuat identitas daripada Adam dan Hawa yang memiliki natur keberdosaan. Di manakah engkau? Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Identitas mereka adalah manusia yang harus dihukum. Harus dibinasakan. Maka dari itu Tuhan datang mencari dia. Tuhan menarik mereka daripada dosa. Menarik mereka dari hukuman mati. Menarik setiap kita daripada penghukuman kekal. Maka dari itu kita harus doakan. Menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Urusan dia percaya tidak percaya itu urusannya dia dengan Tuhan. Tanggung jawab kita ialah menyampaikan. Kita harus sampaikan kepada mereka, Yesus adalah Tuhan. Kamu mau percaya? Terima dia dengan iman. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus doakan. Mungkin ada saudara-saudari kita yang mungkin hidup di luar daripada Tuhan. Termasuk keluarga saya sendiri. Sempat berkecil hati, sempat sedih, meneteskan air mata. Karena daripada anggota keluarga, wah, ternyata apakah benar ya Tuhan? Bertanya-tanya dengan Tuhan. Apakah benar dia dipilih oleh Tuhan? Mengapa dia seperti itu Tuhan? Dan saya hanya bisa berdoa supaya Tuhan menarik dia kembali. Saya sudah menyampaikan kepada dia. Dan harapan saya, dia dapat kembali kepada Kristus.
banyak yang dapat menjauhkan kita daripada Tuhan. Harta, wanita, jabatan. Inilah yang sering menjauhkan kita daripada Tuhan. Sehingga kita berpaling daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia. Betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Maka dari itu, kita sebagai umat yang dipilih daripada Allah, kita tetap menjalankan, bersiarah di tengah-tengah dunia ini, menyampaikan Kristus adalah Tuhan. Masalah boleh ada, penderitaan boleh ada, namun kasih Tuhan tidak akan pernah berpaling, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus mendoakan saudara-saudari kita. Kalau Allah berkenan menarik mereka, itu adalah kedaulatan daripada Allah sendiri. Itulah poin yang pertama. Dan kita akan masuk di poin yang kedua. Kembali lagi ke dalam teks kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Buah yang pertama di dalam teks kita ini, di dalam Yohanes pasal 15. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Inilah poin yang kedua. Buah yang dimaksud ialah buah kasih. Kita harus memiliki kasih di dalam diri kita. Baik itu kasih agape, kasih phileo, kasih philia, dan kasih eros, dan kasih lain sebagainya. Banyak jenis kasih. Itu harus ada. Bukan hanya tentang kasih agape saja, kasih yang tanpa syarat. Tetapi berbicara tentang semua kasih, jenis-jenis kasih. Itu harus ada di dalam diri kita. Sebagai umat daripada Allah. Kasih pasti lemah lembut, kasih murah sabar, kasih pasti murah hati. Kasih Tuhan. Dari kasih Tuhan kita dapat belajar bersama-sama. Di mana buah kasih ini harus ada di dalam diri kita sebagai umat daripada Allah. Menunjukkan kasih tanpa syarat kepada siapapun. Dan juga kasih terhadap seorang sahabat. Kasih terhadap suami dan istri. Kasih terhadap kepada anak kita. Kasih itu harus ada di dalam setiap diri kita. Dan yang kedua, ialah buah karakter. Tadi kasih. Dan yang kedua, buah karakter. Di mana kita mengalami transformasi karakter yang mencerminkan Kristus. Di mana karakter kita diubahkan. Karakter kita berubah. Dari yang dulunya meso-meso, menjadi puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dihina oleh orang lain, oleh dunia ini. Wes tak lakoni ae, kata wong Jawa. Tak lakoni hidup iki. Urip iku urup.
Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, hidup kita ini harus berubah. Harus seperti Kristus. Ada pujiannya ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Jadi hidup kita itu harus seperti Kristus. Kita memiliki kerinduan. Hidup kita harus bertransformasi. Harus berubah. Di pembelajaran SD, di IPA, di sana ada perubahan dari ulat sampai menjadi kupu-kupu yang indah. Seharusnya kitalah seperti itu. Yang dulunya kita hidup di dalam keperdosaan, hidup di dalam lumpur dosa, kita dijadikan indah. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat kepadamu Tuhan. Kalau kita sudah dijadikan indah, taat, setia kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena urusan pribadi, urusan karena jabatan kita, urusan karena keuangan kita, menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Membuat hidup kita itu, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi urusan-urusan duniawi. Marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita sebagai alat daripada Allah untuk rancangannya ke depan. Dan yang selanjutnya ialah buah pelayanan. Setelah hidup kita bertransformasi, kita harus melayani Tuhan. Bukan hanya, wes aku manut aja. Manut. Tetapi kita harus terjun. Makanya kata yang digunakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi. Kata kerja yang digunakan. Pergi, bukan diam. Di dalam pelayanan kita harus pergi. Penuh semangat untuk melayani Tuhan. Pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, baik itu berdoa, baik itu membawa kolektan, baik itu menjadi asar, menyambut, itu sebuah pelayanan. Dan bahkan mungkin yang dipandang sebelah mata, membersihkan gereja, itu merupakan pelayanan. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Semua sama di mata Tuhan. Karena dialah yang kita layani. Tuhanlah yang kita layani. Menggunakan setiap talenta-talenta kita. Karunia-karunia kita untuk Tuhan. Karunia yang kita miliki, kita harus aktifkan. Talenta yang kita miliki, kita gunakan untuk memuji Tuhan. Ada yang talentanya bernyanyi, ya kan? Ku kasih di kau, dan lain sebagainya. Ada yang menyanyi, ada yang mungkin menggambar, ada yang mungkin bermain musik. Kita gunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi buah pelayanan ini harus ada tindakannya yang nyata. Tidak sekadar kita hanya mengucapkan di mulut kita.
Tidak hanya sekedar hanya keluar dari perkataan kita. Dan yang terakhir ialah buah kesaksian. Dari berdasarkan teks Yohanes 15 ayat 16. Buah kesaksian. Di mana kita harus menyaksikan, menjalankan mandat daripada Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu adalah mandat agung daripada Allah. Kita mewartakan Yesus adalah Tuhan. Percayalah kepadanya, maka engkau akan selamat. Kita harus mewartakan, menyaksikan. Aku loh diberkati Tuhan. Aku loh sungguh sangat diberkati Tuhan. Karena aku tahu ketika aku mati, aku pasti masuk surga. Berkat yang paling tertinggi. Bukan hanya selalu berbicara tentang materi. Saya mati masuk surga. Amin. Theo mati kemana? Kita yang percaya kepada Yesus, mati pasti surga. Itulah iman daripada umat percaya kepada Dia. Maka dari itu, jangan hanya kita saja kita sampaikan kepada saudara-saudari kita yang masih belum percaya. Terus bagaimana yang sudah percaya, tetapi mereka meninggalkan? Doakan mereka. Mereka sudah tahu Yesus itu siapa. Doakan mereka. Karena poin yang ketiga, di frase selanjutnya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Poin yang ketiga itu ialah kuasa doa. Dalam menggenapi panggilannya, poin ketiga juga ini merupakan poin yang penting. Kita harus hidup di dalam persekutuan doa. Kita harus hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Sudahkah kita bangun pagi berdoa? Sudahkah sebelum makan kita berdoa? Sudahkah kita berangkat ke sekolah, ke pekerjaan, dan lain sebagainya kita berdoa bersama? Sudahkah kita melakukan semua hal itu? Karena doa merupakan sumber kekuatan. Doa adalah saluran untuk menerima kekuatan daripada Roh Kudus. Ada dinamik, ada ledakan daripada doa. Ada kuasa. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Yakobus pasal 5. Doa dapat mengubah setiap orang. Dapat menarik juga orang. Karena doa memiliki kekuatan. Doa juga dapat membawa mujizat terhadap orang-orang yang membutuhkan. Karena mujizat Tuhan masih ada dan berlaku hingga saat hari ini. Dari itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berikan Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa besar sungguh kasih setia. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa ajarku selalu, Bapa ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Di Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan,